Baik, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Wasis, apa kabar malam hari ini, Pak? Baik, Bapak. Yep. Alhamdulillah. Puji Oke, syukur Pak. kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Ya, puji Tuhan, Pak, bisa bertemu dengan Bapak dalam pertemuan pada malam hari ini, di mana kita akan sama-sama belajar satu materi yang nanti akan kita terapkan di dalam kurikulum Merdeka Belajar di sekolah penggerak kita masing-masing. Kemudian pada hari ini kita akan belajar mengenai alur tujuan pembelajaran. Nah, ini satu topik yang sangat penting di dalam kita mempersiapkan penerapan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah kita. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mungkin saya mengajak kita semua untuk refleksi dulu. Mungkin saya tanya dulu ke peserta yang hadir pada kesempatan ini, ke Pak Wasis dulu mungkin saya tanya. Iya, Pak. Ya, menurut Iya, Pak. Pak Wasis kira-kira apa yang Pak Wasis ketahui selama ini terkait dengan tujuan pembelajaran ini dalam praktek pembelajaran Pak Wasis selama ini? Apa yang Pak Wasis ketahui kira-kira tentang tujuan pembelajaran ini? Menurut saya, Pak, tentang tujuan pembelajaran ini merupakan gambaran atau deskripsi uraian atau pencapaian 3 kompetensi, yaitu kompetensi pengetahuan atau kognitif, kompetensi keterampilan atau motorik, dan kompetensi sikap atau afektif, sehingga siswa itu dalam pembelajarannya diberikan alur atau deskripsi yang kronologis itu, Pak, memudahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Oke, Pak, ya luar biasa sekali, Pak. Berarti Pak Wasis sudah familiar ya dengan istilah tujuan pembelajaran ini kan? Karena memang dalam setiap praktek pembelajaran pasti ini yang pasti menjadi salah satu poin yang pasti kita perhatikan ya, Pak Wasis ya. Oke, Pak Wasis, terima kasih sudah memberikan pemikirannya tadi terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan lihat materi kita terkait dengan tujuan pembelajaran ini. Nah, saat ini kita akan belajar tentang konsep tujuan pembelajaran. Saya akan bergerak lagi ke slide berikutnya. Nah, apa sih sebenarnya konsep dari tujuan pembelajaran ini? Nah, sebetulnya sudah Pak Wasis juga sampaikan tadi, kurang lebih sama, bahwa tujuan pembelajaran itu adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini merupakan deskripsi dari 3 kompetensi yang sudah disebutkan tadi. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian tujuan pembelajaran ini bisa dicapai dalam 1 kali pembelajaran atau beberapa kali pembelajaran. Dan tujuan akhir yang tadi dia akan menuju pada capaian pembelajaran. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, di dalam tujuan pembelajaran itu sebenarnya bisa memuat 3 aspek. Artinya paling banyak 3 aspek yang bisa kita lihat ada di dalam satu tujuan pembelajaran. Yang pertama, aspek kompetensi, yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja. Jadi ada kompetensi yang bisa dilihat secara konkret, bisa juga abstrak. Kalau konkret berarti ada produknya yang dihasilkan. Kalau abstrak berarti kinerjanya. Kalau misalnya dia keterampilannya berarti bisa didemonstrasikan. Nah, ini contohnya di bawah ada peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Jadi menyajikan di sini adalah kompetensi di dalam tujuan pembelajaran ini. Oke, berikutnya ada aspek yang kedua yaitu konten. Nah, konten yang dimaksud dengan konten di dalam tujuan pembelajaran ini adalah pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman
selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Jadi konten ini adalah pengetahuannya atau materinya yang harus dikuasai oleh siswa untuk siswa bisa mencapai satu kompetensi tadi. Nah, contohnya perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Tadi tujuan pembelajaran yang di atas tadi menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Jadi solusi perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia ini adalah materinya yang akan dipelajari di dalam tujuan pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga, aspek yang ketiga, variasi. Nah, variasi ini adalah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai oleh siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, tingkat tinggi, seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Nah, contohnya di sini dari aspek variasi ini, misalnya tujuan pembelajarannya menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Jadi di sini ada kata kerja operasional menganalisa dan menarik kesimpulan, ini masuk kategori variasi. Karena dia di sini menunjukkan satu keterampilan berpikir di dalam di dalam taksonomi Bloom, menganalisa dan menarik kesimpulan ini ada satu bagian dari keterampilan berpikir. Nah, jadi yang perlu kita pahami bahwa di dalam tujuan pembelajaran itu paling banyak 3 aspek bisa muncul di situ. Nah, kalau di sini kita melihat yang muncul itu adalah variasi. Kompetensinya tidak muncul, tapi variasi, menganalisa dan menarik kesimpulan. Materinya adalah kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi. Itu materinya. Ya. Iya, Pak. Kemudian berikutnya, ini contohnya kalau misalnya ketiga aspek itu muncul semua di dalam tujuan pembelajaran. Ini contohnya menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menciptakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Jadi menjelaskan di sini kompetensinya, hukum Newton di sini adalah konten atau materinya, kemudian menggunakan kata-kata sendiri di sini adalah variasinya. Menggunakan kata-kata sendiri itu berarti di situ dia satu bentuk keterampilan berpikir di sini, sehingga dia bisa menggunakan kata-kata sendiri. Oke, sampai di sini materi yang perlu saya sampaikan. Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau di-sharing, Pak Wasis, terkait dengan materi tujuan pembelajaran ini? Iya, betul, Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan gamblang 3 komponen atau 3 konsep atau 3 3 aspek. Bagaimana kalau dalam satu tujuan pembelajaran cuma ada 2 aspek, Pak? Salah satu tidak ada. Bagaimana cara kita membuat siswa supaya tetap tercapai tujuannya, meskipun di dalam tujuan itu cuma 2 aspek, gitu, Pak. Oke, Pak. Langkah-langkah kita ini. Iya, oke, Pak. Karena di tujuan pembelajaran ini memang maksimal 3 aspek kan yang bisa muncul kan. Bisa ada kompetensi dan materi, bisa ada kompetensi, materi, dan variasinya juga. Tapi bisa juga variasi dan materi. Tapi yang jelas pasti harus ada materinya, tidak mungkin tidak ada materinya. Nah, kalau hanya 2 aspek saja, tinggal kita perhatikan saja. Di aspek kompetensi atau aspek variasinya dia menuntut apa di situ. Kalau di sini kan dia Menjelaskan. ya, dia menjelaskan di sini. Menjelaskan berarti kan kalau di dalam taksonomi Bloom itu dia ada pada level C2, berarti memahami di sini. Nah, kemudian hukum Newton ini materinya, menggunakan kata-kata sendiri ini adalah variasinya. Nah, kemudian menceritakan ini juga salah satu keterampilan berpikir atau kompetensi. Ketika dia bisa menceritakan berarti satu kompetensi yang dimiliki, yang akan dicapai oleh siswa itu. Nah, ini kalau ini ketiga-tiganya ada. Kalau hanya 2 saja, tinggal kita perhatikan saja yang dituntut oleh kompetensinya apa. Atau kalau tidak ada kompetensinya, variasinya menuntut apa. Kalau di sini contohnya
variasinya itu ada di kata solusi ini. Merancang solusi. Jadi merancang ini adalah kompetensinya, solusi ini adalah variasinya. Jadi keterampilan berpikirnya itu dia mampu memberikan solusi nanti. Ya Pak. Iya, Iya. kemudian materinya adalah permasalahan dalam bidang konservasi energi dan skala rumah tangga, atau intinya pada konservasi energi dan skala rumah tangga. Jadi intinya tinggal perhatikan saja di kompetensinya dia menuntut apa, atau keterampilan berpikirnya atau variasinya menuntut apa. Pasti di antara dua itu pasti harus ada di dalam tujuan pembelajaran. Kalau tidak ada kompetensi ya pasti ada variasinya. Untuk materinya pasti selalu akan ada. Oke, itu saja. Mungkin barangkali ada lagi Pak, atau ada yang jelas lagi? Pak, setelah kita memahami tujuan pembelajaran itu, apakah semua tujuan itu harus dirujuk ke capaian pembelajaran, Pak? Betul, Pak. Ya. Ya, betul. Karena satu fase itu kan ada satu capaian pembelajaran kan. Nah, satu capaian pembelajaran itu bisa kita turunkan atau kita breakdown menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini harus kita capai karena dia kan akan bertahap nanti akan menuju capaian pembelajaran. Kalau ada bagian yang tidak tercapai dalam tujuan ini, kita tidak akan bisa mencapai tujuan pembelajaran nanti, capaian pembelajaran. Jadi harus tercapai. Oke Pak, ada lagi? Terima kasih Pak. Iya. Oke. Iya Pak. Oke. Semakin jelas pengetahuan yang saya peroleh selama ini dirumuskan dengan apa itu Merdeka Belajar ini ternyata lebih runut dan lebih mudah memahami apakah tujuan nanti ini bisa diukur dengan suatu asesmen apa tidak kan gitu Pak ya. Oke, betul Terima Pak. kasih Ya. Pak. Oke. Terima kasih Pak Wasis atas partisipasinya di dalam tanya jawab kita di sesi ini. Kalau tidak ada lagi yang perlu disampaikan atau ditanyakan, saya rasa untuk materi ini cukup sampai di sini, dan pada pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar lagi mengenai alur tujuan pembelajaran. Jadi Pak Wasis mungkin bisa refleksi tadi apa yang sudah kita pelajari Pak Wasis sebelum kita tutup. Ya, tujuan pembelajaran yang Bapak jelaskan tadi mengandung deskripsi atau uraian 3 aspek yang harus dicapai, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap, di mana nanti siswa akan memperoleh secara kronologis dalam pembelajaran. Terus dalam tujuan pembelajaran disusun sesuai dengan apa namanya itu rumusannya dan tahapannya, seperti yang dikonsepkan oleh taksonomi Bloom, Pak. Apakah kita pada C2 levelnya atau C3 dan seterusnya. Yang kedua, dengan adanya 3 aspek dalam tujuan pembelajaran ini memudahkan kita untuk mengukur capaian pembelajaran yang diharapkan oleh pemerintah atau oleh suatu mata pelajaran itu. Mungkin itu Pak. Dan yang kedua memudahkan kita menyusun asesmen Pak. Oke, mungkin Pak. Itu Pak. Betul Pak. Terima kasih Pak Wasis, luar biasa sekali refleksinya. Oke, saya karena waktu kita sudah terbatas sekali, kita sampai pada sesi akhir. Saya akan tutup sesi ini. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Pak Wasis, dan kita bisa belajar dengan baik pada kesempatan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih, dan kiranya Tuhan memberkati kita. Dan ya, saya akan akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa untuk pertemuan kita berikutnya. Terima kasih, Pak. Baik,